Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Zakaria dari kelompok 8 dengan NIM C2401211023 akan menjelaskan tentang microteaching pertemuan pertama praktikum biologi perikanan. Nah, sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan singkat tentang biologi perikanan. Nah, biologi perikanan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan dan juga cara makan suatu ikan atau populasi ikan di suatu perairan. Nah, di sini pentingnya kita belajar biologi perikanan adalah kita bisa tahu nih kira-kira ikan tersebut nih makannya apa aja dan kita bisa tahu juga nih jumlah populasi ikan tersebut di dalam suatu perairan. Mungkin bisa kita lanjut ke materinya yaitu yang akan saya share. Nah, apa itu bioper? Kenapa itu biologi perikanan? Nah, secara singkat, biologi perikanan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mencakup interaksi antara komponen biota perairan, habitat perairan, dan penggunaannya oleh manusia dengan sumber daya yang dapat diperbaharui. Nah, dari sini biologi perikanan terdiri dari dua cabang ilmu yaitu natural history dan juga dinamika populasi. Nah, natural history ini apa sih? Natural history adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan alami dari ikan dan bagaimana sejarah, daur hidup, makanan, dan perkembangbiakan populasi. Nah, dari sini bisa kita simpulkan adalah natural history ini adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang daur hidup, makanan, dan perkembangan populasi ikan di dalam suatu perairan. Kita bisa tahu nih ikan tersebut termasuk golongan ikan herbivora atau karnivora, kita bisa tahu juga ikan tersebut memakan apa selama dia hidup, dan kita bisa tahu juga nih perkembangan populasi ikan tersebut dalam jangka waktu terakhir. Nah, juga ada dinamika populasi. Nah, dinamika populasi adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika populasi ikan, tentang pertumbuhan, mortalitas, recruitment, stok, dan pengkajian lainnya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih populasi ikan tersebut dalam satu perairan apakah tergolong ikan yang terancam punah atau tidak. Next, nah kita bisa tahu nih tujuan dari kita mempelajari biologi perikanan. Nah, tujuan yang dapat diambil dari disiplin ilmu biologi perikanan adalah suatu usaha agar dapat setiap peneliti yang mempelajari biologi perikanan dapat mengerti dan memahami sumber daya perikanan serta bagaimana pemanfaatan sumber daya tersebut secara optimum dan membuat rekomendasi dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Nah, dari sini kita bisa nih kayak setiap peneliti ini bisa mengerti dan memahami sumber daya perikanan. Kita bisa tahu stok, kita bisa tahu ikan tersebut tergolong ikan jenis apa, dan kita bisa mengetahui kajian tentang kualitas ikan tersebut dalam jangka waktu terakhir. Nah, teori pertumbuhan. Nah, teori pertumbuhan adalah salah satu ilmu yang penting dipelajari di biologi perikanan. Secara harfiah, teori pertumbuhan adalah eh, perubahan dimensi yaitu panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran persatuan waktu. Nah, menurut TVNI 1979, pertumbuhan terdiri dari pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Nah, pertumbuhan mutlak ini adalah ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu, seperti panjang rata-rata ikan dan juga jumlah berat volume ikan tersebut. Lalu ada pertumbuhan mutlak. Pertumbuhan nisbi maksud saya itu panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode. Nah, pentingnya pertumbuhan adalah kita bisa melihat perkembangan jenis ikan, memacu produksi dan menjaga ketersediaan stok sumber daya, mengatur kegiatan penangkapan atau fishing effort, dan melakukan pengelolaan nih untuk keberlanjutan usaha perikanan, produktivitas ekonomi. Nah, dari sini, dari pertumbuhan mutlak nih kita juga nih mengukur panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran. Kita bisa mengukur panjang mutlak, kita panjang cagak, panjang total, panjang badan, luas depan mulut, juga panjang sirip ventral, dorsal, lebar diameter mata. Kita juga mengukur berat gonad, berat ikan tersebut. Nah, lalu ada yang namanya pertumbuhan mutlak, maaf, pertumbuhan nisbi ini dari sini kita nih bisa tahu nih berat ikan yang dicapai dalam satu periode. Lalu materi yang saya dapatkan dalam pertemuan praktikum pertama biologi perikanan adalah tentang pembedahan ikan. Nah, pembedahan ikan ini sudah kita dapatkan pada materi iktiologi di semester 3. Nah, pembedahan ikan ini dilakukan di laboratorium biologi perikanan yang dilaksanakan pada siang hari dengan materi awal yaitu pertumbuhan. Nah, dari sini kita dikasih 5 ikan dan kita disuruh membedah ikan tersebut untuk mencari gonad, usus, dan juga lambung. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ini ikan tersebut termasuk kategori jantan atau betina dengan melihat gonad dari
kematangan gonad dari ikan tersebut. Nah, kita juga pentingnya kita mempelajari usus dan lambung adalah kita bisa tahu nih ikan tersebut ke dalam jenis ikan yang herbivora atau karnivora, karena ikan ikan bisa dikategorikan herbivora atau karnivora, kita juga bisa melihat dari usus tersebut. Bila ususnya panjang, termasuk ikan dengan kategori karnivora karena butuh pencernaan yang lebih lama, dan ikan yang herbivora merupakan memiliki usus yang lebih pendek karena cenderung lebih mudah memakan makanannya. Dan dalam satu kasus juga ada ikan yang saya bedah, yaitu ikan layang, juga termasuk ikan yang memakan ikan lain. Jadi di dalam ususnya ini dapat ditemukan ikan kecil. Nah, lalu kita juga nih pencarian usus dan gonad. Nah, pencarian usus dan gonad ini kita bisa mengetahui nih ikan tersebut ke dalam kategori jenis jantan atau betina melalui tingkat kematangan gonadnya. Itu ada tingkat kematangan gonad pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini bisa kita bedakan nih. Dari sini ada tingkat kematangan gonad pertama, kedua, dan ketiga, yaitu dibedakan dari warna dan juga tingkat besaran gonad tersebut. Nah, setelah kita awetkan gonadnya ini bisa kita masukkan ke jar kecil dan memberikan alkohol 10% untuk mengawetkan. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaian materi micro teaching saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.